berlatar belakang kerajaan Bohemia. Setelah kematian sang raja yaitu Kaisar Romawi Suci Charles IV, wilayah tersebut dilanda kekacauan, wabah, perang, dan kelaparan. Serta gereja Katolik pun mengalami kekacauan dengan 2 paus terpilih yaitu di Roma dan satu lagi di bawah penguasaan Raja Prancis di Avignon. Untuk memulihkan kembali keadaan tersebut diperlukan penobatan kaisar baru dan terpilihlah putra sulung sang raja yang bernama Wenceslas. Namun untuk penobatan kaisar baru hanya bisa dilakukan oleh paus yang berada di Roma, sedangkan Wenceslas tidak mempunyai cukup dana untuk biaya perjalanan. Dia berencana untuk berhutang kepada Henry, seorang bangsawan di negara tersebut. Henry mau membantu dengan syarat dia meminta dokumen perjalanan yang resmi, dikarenakan tidak semua rakyat mendukung penobatan Wenceslas. We will not allow you to behave like you do in your own kingdom. I only have one concern. We will not only lose the money you ask now. Lalu Wenceslas mengutus seorang ajudan bernama Boris beserta pasukannya untuk mengambil dokumen tersebut ke Roma dan menyewa tentara bayaran untuk menjaga Boris. Disinilah peran Jan Žižka dimulai. Terlihat di atas bukit Jan Žižka beserta pasukannya sedang mengawasi penyerangan kepada rombongan Boris. Setelah itu pasukan Žižka menggiring musuh ke area yang lebih sempit sehingga setelah menginterogasi salah satu pasukan musuh, ternyata mereka diperintah oleh Henry beralih ke kerajaan Bohemia. Di sana sudah ada Raja Sigismund dari Hungaria yang tidak lain adalah saudara tiri dari Wenceslas. Sigismund mendesak Henry agar memberikan pinjaman kepada kakaknya. Namun Henry tetap menolak karena takut Wenceslas terbunuh di perjalanan dan tidak dapat membayar semua hutangnya. Tidak lama kemudian, Boris datang dan menyerahkan dokumen perjalanan kepada Henry. Henry tetap menolak memberikan pinjaman. Menurutnya kesepakatan itu hanya berlaku sebelum kedatangan Sigismund yang telah melakukan pembunuhan dan penjarahan atas nama gereja. Sedangkan Wenceslas yang belum dinobatkan sebagai kaisar tidak dapat menghentikan kekejaman dari saudaranya. Di tengah keadaan tersebut muncul sosok wanita bernama Catherine yang merupakan tunangan Henry. Kehadiran Sigismund membawa bencana bagi warga Bohemia. Mereka dipaksa bergabung menjadi pasukannya. Saat itu Catherine tidak mampu mencegah perilaku prajurit Sigismund yang tega membunuh siapa saja yang menolak permintaan Sigismund. Di tempat lain, Žižka bertemu dengan panglima tentara Sigismund bernama Torak. Mereka berdua sebelumnya pernah bekerja sama sebagai pembunuh bayaran. Setelah itu, terlihat Boris sedang menyusun rencana untuk menculik Catherine, dikarenakan Wenceslas tidak mampu menghentikan Sigismund. Selain itu, Henry tidak mau memberikan pinjaman karena menganggap kerajaan Wenceslas lambat laun akan dihancurkan oleh Sigismund. Saat itu juga, Žižka diberitahu bahwa paman Catherine adalah seorang raja Prancis. I need your help. Her uncle is the... Sebelum menjalankan misi, Žižka mengunjungi adiknya yang bernama Jaroslav beserta keponakannya yang bernama Jan. Lalu, Žižka memberikan sebuah kalung kepada Jan sebagai simbol kekuatan. Di tengah percakapan Jaroslav dan Žižka, muncul seorang wanita bernama Barbara yang tidak lain calon istri Jaroslav. Misi penculikan pun dimulai ketika Catherine menghadiri misa di salah satu gereja. Seorang anak buah Žižka menyamar menjadi pengurus biara dan mengajak Catherine ke suatu ruangan. Tanpa rasa curiga, dia mengikutinya. Setelah mendengar teriakan Catherine, seorang pengawal mulai curiga. Dengan cepat, Žižka membawa Catherine ke belakang ruangan dan bersembunyi di antara tumpukan mayat. Di tempat lain, Henry menemui Sigismund setelah mengetahui tunangannya diculik oleh Wenceslas. Sigismund mau menolong Henry, asalkan dia membantunya untuk merebut tahta kerajaan Wenceslas. Keesokan harinya, Torak mendatangi rumah Jaroslav
untuk memancing Siska keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah terpancing, Siska menemukan keponakannya yang tengah sekarat. Di sana juga ada Barbara. Dia menyampaikan pesan agar Siska menukar Catherine dengan nyawa adiknya. Sigismund's man. Torak. Di malam harinya banyak warga berkumpul di tengah hutan untuk ikut berjuang bersama Siska melawan Henry dan Sigismund dikarenakan dendam atas penjarahan dan pembunuhan kepada keluarga mereka. Catherine masih tidak percaya atas perbuatan tunangannya. Dia merasa tunangannya diperalat oleh Sigismund. Setelah itu disusunlah rencana untuk mengecoh Torak ketika pertukaran terjadi. I'll never go with your king. Dalam perjalanan pulang, Jaroslav menyalahkan Siska atas kematian anaknya. Di sisi lain, ternyata Torak tidak membiarkan Siska bersama pasukannya lolos. Kemudian pasukan Siska mulai membuat kabut asap dan membangun benteng pertahanan serta tim pemanah dan pelempar batu sudah bersiap dari atas bukit. Konrad, salah satu kelompok Siska, bertugas untuk merebut kembali Catherine dari pengawalan. Sementara itu, pasukan Torak terus dipancing untuk mendekati benteng pertahanan. Tiba-tiba, setelah berhasil mendapatkan kembali Catherine, Konrad memberikan kode agar pasukan Siska segera mundur dan masuk ke dalam gua. Namun sayangnya di dalam gua mereka kembali diserang. Catherine membawa Siska yang terluka dari sabetan pedang Torak lari lebih jauh ke dalam gua. Lalu Catherine mengobati luka Siska dengan menaburinya memakai belatung yang dia ambil dari bangkai tikus. Kini keduanya terpisah dari sisa kelompok yang selamat dari pengejaran Torak. Sementara itu, Torak menggunakan anjing pelacak mengitari hutan tersebut. Pasukan Torak mendapatkan informasi dari warga sekitar hingga akhirnya mereka berhasil menangkap Catherine. Tidak lama kemudian, Siska bertemu dengan dua pemuda yang mengetahui arah kepergian Catherine. Singkat cerita, Siska berhasil menemukan pasukan Torak dan langsung menghabisi mereka. Tidak lama kemudian, Torak menemukan anak buahnya yang sudah terbunuh oleh Siska. Akibat kejadian itu, dia melampiaskan amarahnya dengan membantai warga sekitar lereng gunung. Di sana juga terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Konrad untuk bergabung dengan pasukan Torak, hanya demi upah yang lebih besar. Kemudian, Catherine dan Siska sampai di pemukiman yang sebelumnya dibantai Torak bersama pasukannya. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya, Henry datang ke pemukiman tersebut. Awalnya, Catherine berniat menghampiri Henry, namun dia memutuskan untuk ikut bersama Siska dan mulai percaya kejahatan tunangannya. I won't let them use me anymore. Setelah mendaki bukit, mereka menemui pasukan Torak yang akan mengeksekusi mati pemuda yang sempat dihadiahi jubah oleh Siska. Catherine nekat turun dari bukit untuk menghentikan eksekusi. Siska pun ikut, namun sayangnya kali ini dia tertangkap. Melihat hal itu, para warga sekitar bersatu untuk melawan pasukan Torak. Back up! Let him...
Setelah itu barulah semua dapat berkumpul dan berniat ingin membawa langsung Catherine ke istana Van Kessels. Namun, Siska ingin mengantar Catherine ke rumah ayahnya di Perancis. Hal itu membuat semua orang kecewa karena tidak akan mendapatkan imbalan. Di malam harinya ketika Siska dan Catherine sedang berdua, tiba-tiba sedangkan di dalam istana Van Kessels, Henry datang untuk kesepakatan bekerja sama melawan Sigismund. Dengan imbalan, Henry akan menyetujui pinjaman hutang Van Kessels. Setelah disetujui, ternyata itu hanya tipuan agar Henry bisa masuk ke dalam istana dan menjebak pasukan Siska yang sebentar lagi tiba membawa Catherine. Di tempat lain, Siska dibebaskan dari ikatannya dan segera menemui Boris. Dia memberitahu bahwa istana sudah disabotase oleh Henry dan Sigismund dan harus secepatnya mencegah Catherine masuk ke istana. Setelah itu, Boris pun meninggal dunia. Kembali lagi ke dalam istana, Catherine bersama pasukan Siska sudah sampai di sana. Lalu kemudian dengan cepat, salah satu anak buah Siska membawa Catherine ke dalam ruangan bawah tanah yang kebetulan Siska pun masuk ke ruangan tersebut. Di sana terdapat seekor singa peliharaan Van Kessels. Dia keluarkan singa dari kandangnya untuk menyerang pasukan lawan. Setelah berhasil keluar, mereka kembali bertarung bersama Torak dan pasukannya. Ziska nampak kalah dalam perkelahian tersebut. Lalu Torak memberikan pilihan kepada Ziska, yaitu ikut bergabung bersama pasukannya atau mati. Melihat hal itu, Catherine mencoba menghentikan perkelahian dengan meloncat dari atas benteng. Lalu Ziska mempunyai kesempatan untuk melawan Torak. Setelah itu, dia pun meloncat untuk menolong Catherine. Setelah kejadian itu, kini Henry dan Sigismund akan menghadapi kemarahan Raja Perancis atas kematian Catherine. Di akhir film diceritakan setelah kematian Van Kessels, akhirnya Sigismund mengambil alih tahta kerajaan Bohemia. Namun, Siska tidak akan membiarkan dirinya berkuasa dengan tenang. Dia membentuk pasukan yang dia rekrut dari kalangan petani untuk memberontak dan melawan Sigismund. Dan film pun berakhir. Justice. Lord, forgive me.